Episode 1 diawali dengan seorang pria bernama Gangmu yang ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Ia membuka catatannya di mana sepertinya ia dikejar oleh roh jahat dan roh jahat tersebut adalah seorang remaja berambut panjang. Tiba-tiba pintunya digedor-gedor oleh ibunya. Ia pun terpaksa membukanya, namun ternyata itu bukan ibunya Gangmu, namun sosok yang menyerupai Gangmu. Dan saat ibunya yang asli mencari Gangmu, tiba-tiba Gangmu sudah ditemukan tewas gantung diri. Namun anehnya, di kedua sisi tangan Gangmu terdapat bekas cengkraman hingga lengannya memerah. Sementara itu, tinggallah seorang wanita muda bernama Sanyong. Karena hidupnya yang miskin, ia pun harus bekerja keras. Namun sayang, akibat keteledoran ibunya, uang yang ia kumpulkan harus digondol penipu. Dan meskipun penipu tersebut berhasil ditangkap pihak kepolisian, tetap saja uang mereka tidak bisa kembali karena sudah habis terpakai. Sanyong sebenarnya kesal dengan ibunya. Namun karena ibunya sedang sakit, ia pun hanya bisa menahan amarahnya. Setelah itu, ada seorang pria yang bisa melihat keberadaan roh bernama Haesang. Ia menganggap semua kejadian buruk di dunia ini pengaruh dari roh-roh jahat. Suatu hari, ia mendapatkan surat dari Gangmu. Jika ia mati, ia ingin Haesang membantu putrinya Sanyong. Ternyata, Sanyong adalah putrinya Gangmu. 구산영. Malam itu, saat makan malam bersama, ibu Sanyong, Gyeongmun, mendapatkan telepon dari seseorang. Ia lalu mengajak Sanyong pergi ke suatu tempat. Selama di perjalanan, Gyeongmun tidak memberitahukan kemana mereka akan pergi. Sampai kemudian, Gyeongmun mengatakan jika mereka akan pergi ke pemakaman ayahnya Sanyong yang baru saja meninggal. Sanyong terkejut karena setahunya ayahnya telah lama meninggal dunia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata selama ini, ibu dan ayah Sanyong hanya bercerai dan ibunya tidak ingin Sanyong dekat-dekat dengan Gangmu, ayahnya. Makanya ibunya terpaksa membohonginya bahwa ayahnya telah lama meninggal dunia. Sanyong memang hanya sekilas ingat siapa ayahnya. Ayah yang selalu membacakan cerita zaman-zaman dulu atau cerita hantu kepadanya sewaktu ia masih kecil. Dan kali ini ia bertemu dengan ayahnya lagi namun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Setelah melakukan penghormatan terakhir, ibunya Gangmu alias neneknya Sanyong ingin bicara berdua dengan cucunya. Awalnya Gyeongmun menolak, tapi Sanyong memaksa karena sudah cukup ibunya membohonginya. Neneknya kemudian membawa Sanyong ke dalam ruangan ayahnya dulu, di mana di sana ada foto Sanyong dan juga ibunya. Sanyong berpikir ternyata ayahnya masih memikirkannya. 오빠는 어쩌다 그렇게 되신 거예요? Neneknya kemudian memberikan Sanyong sebuah benda yang mana benda tersebut adalah wasiat dari Gangmu. Isi benda tersebut adalah penghias kepala wanita zaman dulu. Saat Sanyong menyentuh benda tersebut, ada suara yang mengatakan jika Sanyong telah mengambilnya. Sanyong agak terkejut, namun ia berpikir mungkin tadi ia salah dengar. Ia pun pergi bersama ibunya, namun Gyeongmun langsung membuang benda tersebut dan dengan panik ia berkata jika ia membenci semua yang ada di rumah ini, bahkan ia pun benci memikirkannya. Sanyong terkejut melihat ibunya seperti itu, hingga ia kemudian meninggalkan benda tersebut dan membawa ibunya pulang. 도망가자. Saat keluar, Sanyong bertemu dengan Haesang. Haesang yang mampu melihat roh, melihat jika Sanyong diikuti oleh roh berambut panjang. Haesang sebenarnya penasaran bagaimana Gangmu bisa tewas. Ia dan Gangmu sama-sama menjadi profesor folklore, namun entah mengapa Gangmu tiba-tiba mengundurkan diri 15 tahun yang lalu. Haesang juga mengumpulkan info-info tentang Gangmu. Di salah satu ruangan di kamarnya penuh dengan berita tentang Gangmu yang tiba-tiba menjalani praktek perdukunan dan mengajarkan roh-roh kepada murid-muridnya, sehingga banyak artikel yang menyebutkan jika Profesor Gangmu memalukan. Sementara itu, Sanyong dan ibunya kembali dan seperti biasa Sanyong belajar di depan laptopnya sampai ia tertidur. Pagi harinya, saat Sanyong masih belum bangun, ia mendapat pesan dari Haesang untuk segera menghubunginya. Namun peristiwa mulai terjadi kepada Sanyong. Tiba-tiba, saat ia tengah tertidur, di pantulan cermin terlihat jika Sanyong bangun sementara pantulan aslinya tidak. Sepertinya itu adalah roh berambut panjang yang merasuki Sanyong. Roh tersebut kemudian pergi ke sebuah tempat dan ternyata ia mendatangi penipu yang mengambil uang milik Sanyong. Setelah dibebaskan, ternyata penipu itu berniat kabur dengan membawa sisa uang hasil tipuannya. Saat itu, ia berteleponan dengan rekannya, tapi tiba-tiba telepon itu terputus dan terdengar seseorang yang menyuruhnya untuk membuka pintu. Ia pun lantas membuka pintu tersebut dan kejadian saat Gangmu tewas pun terulang. 문을 열었네.
Lalu Sanyong terbangun dari tidurnya dan mendapati jika ia sudah terlambat bekerja. Saat ia mengantar pesanan makanan, ia terus-terusan mendapatkan pesan dari Hae-san yang meminta Sanyong untuk segera menghubunginya. Sanyong mengira pesan itu adalah pesan penipuan. Sanyong mengantarkan makanan pada sebuah tempat pembangunan. Pembangunan itu harus terhenti karena mereka mendapatkan batu yang berasal dari zaman dahulu dan mereka sedang menunggu ahlinya untuk menyelidiki batu tersebut. Dan ternyata si ahli tersebut adalah Profesor Hae-sang. Ia akhirnya bertemu dengan Sanyong di sana. Hae-sang bertanya mengapa Sanyong tidak juga menghubunginya. Dan di sana Sanyong baru sadar jika pria yang ia temui di pemakaman ayahnya adalah Profesor Hae-sang yang terus mengiriminya pesan. 문화재 전문위원이신 재영대 민속학. Setelah menyelidiki batu tersebut, untungnya batu itu hanya batu biasa di zaman dulu dan tidak termasuk ke dalam aset budaya. Hanya saja menurut Hae-sang, mereka harus segera mengadakan ritual karena ada roh yang menunggu tempat ini beratus-ratus tahun lamanya. Jika memang mereka tidak ingin mengadakan ritual, paling tidak jangan berbuat kasar. 100년 전부터 여길 지켜온 존재들이니까요. Setelah itu, Hae-sang menemui Sanyong yang sudah dari tadi menunggunya. Hae-sang melihat bayangan pada diri Sanyong semakin besar. Ia lalu berkata jika orang-orang di sekitar Sanyong akan segera mati. Orang yang dibenci atau orang yang Sanyong harap menghilang akan segera mati karena roh jahat tumbuh dengan memenuhi keinginan jahat dari seseorang. Merasa omongan Hae-sang aneh, Sanyong memutuskan untuk pergi saja. Namun, Hae-sang kemudian membayar waktu Sanyong dengan menjadikannya supir pengganti. Karena memang Sanyong lagi butuh uang, ia pun menyetujuinya. Di perjalanan, Hae-sang menjelaskan jika ia bisa melihat roh atau hantu. Tapi, karena Sanyong merasa omongan Hae-sang ngelantur, ia pun membatalkan pekerjaannya dan memilih untuk berhenti di pinggir jalan. Hae-sang lalu mengikuti Sanyong dan berkata jika roh yang mengikuti Sanyong sangat berbahaya. Ia ingin tahu apa yang membuat Sanyong diikuti oleh roh tersebut. Apa mungkin Sanyong menyentuh benda mengerikan atau benda yang sudah tua? Sanyong lalu berkata jika ia tidak mempercayai hantu dan tidak ada waktu untuk mengurusi hal tersebut. Kemudian Sanyong pergi meninggalkan Hae-sang. Hae-sang masih memperingati Sanyong dan menyuruhnya untuk bercermin karena dari sana Sanyong akan melihat sesuatu yang tidak biasa. 귀신 얘기 믿기지도 않고 거울을 옆에 두고 잘 봐요. Setelah pulang ke rumahnya, polisi datang menyambangi rumah Sanyong, detektif Munchun dan juga detektif Hongse. Mereka curiga jika kematian penipu tersebut ada kaitannya dengan Sanyong. Munchun bertanya di mana Sanyong berada pada tanggal 2 Januari jam 7 hingga jam 8 pagi. Ibunya berkata jika saat itu Sanyong masih berada di rumah sebelum akhirnya berangkat bekerja jam 9 pagi. Hal tersebut pun terbukti dari CCTV yang dilihat oleh Hongse bahwa Sanyong keluar rumah jam 9 pagi. Namun Munchun yakin jika penipu dibuat sengaja untuk bunuh diri. Jika terlihat di CCTV, penipu itu seperti dipaksa oleh seseorang mengambil uang di ATM dan kemudian menghamburkannya dari atas gedung lalu tidak lama kemudian ia gantung diri. Dan menurut detektif Munchun, mengapa di setiap sudut benda seperti ATM, uang, dan lokasi mayat penipu tersebut ada sidik jari Sanyong? Ia merasa aneh meskipun di CCTV tidak ada Sanyong di sana. Apalagi di tangan penipu tersebut ada bekas jeratan seolah-olah seseorang sedang mencengkram erat tangan penipu tersebut. 저희가 이상한 걸로 수사를 합니까? Setelah itu, detektif Munchun pergi minum bersama temannya, yaitu Hae-sang. Di sana, Hae-sang bercerita jika ia bertemu dengan putrinya Gangmu. Dan saat ini, putrinya Gangmu dirasuki oleh roh jahat. Roh yang sama yang telah membunuh ibunya Hae-sang. Detektif Munchun sebenarnya masih tidak mempercayai Hae-sang sepenuhnya. Namun karena mereka bersahabat, Munchun hanya memberikan nasihat agar Hae-sang bisa hidup normal seperti pria pada umumnya. Lalu menikah dengan wanita yang Hae-sang cintai. Ia juga berjanji akan mencari pembunuh ibunya Hae-sang. Munchun bukannya tidak mempercayai Hae-sang, tapi sebagai detektif, ia hanya bisa menangkap manusia, bukannya hantu. 그런 건 귀신이 아니야. Suatu hari, teman Sanyong, Semi, pindah ke sebuah kos-kosan bobrok namun murah. Di rumah kecilnya itu, ia sering mendengar jika rumah tersebut berhantu. Bahkan saat ia menyetujui tinggal di rumah itu, Semi mendengar suara seseorang tengah menangis.
Malam itu, Sanyong tidur di rumahnya Semi untuk menemaninya. Saat bercerita perihal hantu tersebut, lampu di rumah Semi hidup dan mati dengan sendirinya. Namun, Sanyong hanya berkata jika lampu tersebut sedang rusak. Pada tengah malam, Sanyong mendengar suara dari arah jendela kamarnya Semi. Jendela tersebut tepat di depan cermin, sehingga Sanyong dengan jelas melihat tangan-tangan orang di sana. Bahkan ia melihat salah satu tangan yang pucat yang di telapaknya bertuliskan angka-angka. Sanyong lantas berteriak karena ia mengira itu adalah hantu. Ternyata itu adalah anak-anak remaja nakal, dan kemudian ia pun dikejar oleh Sanyong. Namun Sanyong kalah cepat dari mereka semua. Anak-anak itu mengira mereka telah salah memasuki rumah. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah saja. Tinggallah salah satu anak remaja yang memakai topi bernama Jinwook karena ia mendapatkan telepon iseng dari seseorang bernama Hyunwoo. Lalu kemudian tiba-tiba di depan Jinwook berdiri seseorang yang membuatnya ketakutan. Sementara itu, Sanyong dan Semi sedang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mereka menduga anak-anak tersebut adalah pelaku kamera tersembunyi yang sedang marak terjadi di sana. Setelah membuat laporan, mereka kemudian berjalan pulang ke rumah. Di tengah jalan, mereka melihat salah satu anak remaja nakal itu yang tak lain adalah Jinwook sudah tewas di depan tangga. Tidak berlangsung lama, polisi pun akhirnya datang dan dari sana Sanyong sadar apa yang dikatakan Haesang benar adanya. Orang-orang yang dibencinya atau orang yang diharapkannya menghilang akan tewas. 가진다고 했습니다. 죽었습니다. Sanyong pun bergegas menemui Profesor Haesang yang saat itu sedang mengajar di kampusnya. Meskipun Haesang adalah profesor yang baik, namun banyak di antara para mahasiswanya yang menganggap Haesang adalah orang yang aneh, terlebih dia bisa melihat hantu. Saat itu, Sanyong kemudian diajak Haesang pergi ke ruangannya. Namun sebelum itu, mereka harus naik sebuah lift di mana di sana Haesang seperti menahan pintu lift untuk seseorang. Sanyong bertanya, apa ada orang yang naik? Haesang menjawab, lebih baik Sanyong tidak mengetahuinya karena dari pantulan kaca di sana terlihat jika ada roh yang juga ikut bersama mereka. 말로 찾아도 분위기 너무 잡으시네. Haesang penasaran kenapa Sanyong mencarinya. Sanyong awalnya ragu sampai ia menceritakan tentang perkataan Haesang jika orang-orang di dekatnya akan tewas. Dan sekarang ada dua orang yang tewas, penipu dan juga anak remaja bernama Jinwook. Haesang kemudian melihat jika roh berambut panjang pada diri Sanyong tidak bertambah besar, yang artinya roh tersebut tidak ada hubungannya dengan kematian Jinwook. 두 명이 죽었다고 했죠. Haesang kemudian ingin melihat foto Jinwook dan mereka datang ke pemakamannya. Di sana, Haesang melihat jika Jinwook tidak dibunuh oleh roh jahat yang mengikuti Sanyong. Ia dibunuh oleh roh lain. Saat itu, Sanyong bertemu dengan dua anak remaja lainnya, di mana mereka langsung kabur setelah melihat Sanyong ada di sana. Untungnya, Sanyong berhasil menangkap mereka, lalu ia bertanya apa yang terjadi kepada Jinwook. Mereka tidak tahu apa-apa karena malam itu mereka pulang duluan. Sanyong juga bertanya di mana anak satunya, tangan pucat yang bertuliskan angka 4237. Anak-anak itu bingung apa maksud Sanyong karena mereka hanya bertiga. Mereka juga bingung dari mana Sanyong tahu tentang angka 4237. 써있더네. 걔는 어딨냐고. Di sana, Haesang sadar jika salah satu anak tersebut diikuti oleh roh jahat dan ia yakin roh jahat itulah yang telah membunuh Jinwook. Sanyong kemudian bertanya bagaimana jika hantu atau roh tersebut muncul, apa yang harus ia lakukan. Haesang berkata, hati-hati dengan pintu karena pintu adalah lorong yang menghubungkan dua dunia. Jangan membuka pintu jika ada seseorang mengetuk tanpa kita tahu nama orang tersebut. 왜 여기에 남은 건지 얘기를 들어줘야 돼요. Setelah itu, Haesang mendatangi Munchun untuk melihat berkas kasus anak remaja yang bernama Jinwook. Ternyata, Jinwook adalah pelaku bully di sekolahnya. Ia pernah membawa seorang anak baru ke atap sekolah kemudian merisaknya. Lalu kemudian, pada akhirnya, anak tersebut jatuh dari atap dan kemudian meninggal dunia. Pada telapak tangan anak tersebut bertuliskan angka 4237 dan anak itu bernama Hyunwoo. 원기가 됐을 거예요. Sementara itu, Sanyong ternyata tidak tinggal diam. Meskipun kematian Jinwook bukan karena dirinya, namun ternyata Sanyong takut terjadi apa-apa kepada dua teman Jinwook yang lain, Haetae dan juga Sungyun. Setelah ditelusuri, ternyata mereka juga dihantui oleh sosok Hyunwoo. Selain Sanyong, Haesang juga mendatangi rumah keluarga Hyunwoo dan ia bertemu dengan ibunya Hyunwoo. Sayangnya, sepertinya ibu Hyunwoo tidak ingin bertemu dengan Haesang dan memilih untuk masuk ke rumahnya. Haesang kemudian melihat sandi rumah tersebut sama dengan angka di
tangan jasad Hyunwoo. Bermodalkan angka tersebut, Haesang pun nekat masuk ke dalam rumahnya Hyunwoo. Lalu di dalam rumah Haetae, Sanyong teringat dengan pintu yang dikatakan oleh Haesang. Saat mencoba melihat pintu di sana, ada cermin yang kemudian menampilkan sosok rohnya Hyunwoo.